kan kita tahu di negara kita sendiri minat baca tuh masih tergolong rendah ya. Bahkan di dunia kita salah satu yang terendah gitu. Apa yang bikin Mamuri itu kayak suka baca buku per hari ini, dan aku juga notice Mamuri juga suka belajar, pasti upgrade skills ya, makanya per hari ini masih bertahan di dunia marketing. Dan apa yang bikin tadi suka baca buku, dan bisa share nggak buku apa yang inspirational banget sampai hari ini di kepala Mamuri, dan mungkin teman-teman di sana juga penasaran nih gitu. Wah, bingung ya, buku apa ya? Jadi kenapa suka baca buku sebenarnya semua awalnya terpaksa ya. Karena jadi aku dalam bisnis itu aku mentoring sama guru aku diarahin untuk baca buku gini gitu. Tapi lama-lama jadi kecanduan bahwa bagi aku buku itu buat ibu rumah tangga kayak aku itu media belajar yang paling mudah dan murah gitu. Karena aku bisa buka kapan aja di salah-salah waktu aku lagi repot sambil masak, baca dulu 1 halaman, nyambung masak lagi gitu. Itu hal yang sangat mudah sekali gitu. Dan buku itu kalau aku ya, jujur aku tidak semua buku, mungkin dari 100 buku yang aku baca, nggak semua buku aku tuntas bacanya. Jadi aku tipe orang baca buku yang kayak case by case gitu. Jadi aku punya 100 buku, aku lihat mana yang aku butuh saat ini. Gitu, mana yang aku butuh saat ini sesuai dengan permasalahan aku. Yaudah aku ambil itu, dan bahkan aku cuma ambil bab tertentu aja gitu. Nih yang mana nih yang sesuai gitu. Nah, dari buku itu kalau dibilang buku apa yang paling direkomendasikan misalnya gitu ya. Menurut aku itu personal. Personal dalam artian kamu fokus aja sedang mau menyelesaikan masalah apa, maka fokus baca itu. Kenapa aku tidak sarankan untuk kita baca buku sebanyak-banyaknya? Karena hidup kita terbatas. Tidak semua hal harus kita masukin di kepala kita, dan fokus kamu menyelesaikan masalah yang mana dulu gitu. Jadi aku kadang baca buku ini, aku tandain, aku udahan dulu karena aku punya masalah yang lain, aku baca buku yang lain kayak gitu sih. Buku apa yang paling kayak berkesan banget? Kalau buku yang mungkin yang baru yang aku ingat ya, kayak aku ada baca buku tentang hidup minimalis ala orang Jepang. Oh ya, Keigo kan? Bukan Keigo ya. Covernya warna putih gitu ya. Jadi aku pikir itu berbicara mengenai kita hidup minimalis, mengurangi barang-barang gitu. Sekedar rumahnya nggak berantakan. Tapi ternyata dari buku itu ngejelasin tentang prioritas hidup. Gitu, tentang kita tuh punya hidup 24 jam, kita tuh ngurusin apa sih? Sesungguhnya ngurusin berbagai perintilan barang itu esensial nggak sih buat hidup kamu gitu. Hidup kita kan terbatas ya, cuma 24 jam sehari, mungkin umur kita cuma sampai 60 gitu. Tapi hidup kita tersita oleh berbagai hal yang itu bukan esensial. Kalau dalam Islam mungkin itu nggak ditanyain sama Allah loh gitu, pertanggungjawaban kamu apa gitu, atau kayak panen pahala kamu sebelah mana, atau kalau kita ngomongin bisnis, profit kamu yang mana gitu. Ibaratnya kalau dalam bisnis cari profitnya yang sebelah mana. Jadi hal-hal yang bukan hanya tentang barang, tentang pikiran, memperdulikan cemoohan orang lain gitu ya. Julitan netizen gitu kan ya. Terus hal-hal yang tidak esensial, kalau kamu menghabiskan energi kamu untuk itu, rugi banget gitu. Itu menurut aku semua orang harus paham sih. Jadi sayang kalau kita menghabiskan hidup kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat kita di dunia atau di akhirat gitu. Dan aku juga notice orang-orang yang baca buku, mungkin cara penyampaian dari isi pikirannya ke mulutnya itu lebih articulate deh. Dan aku notice mungkin Mamuri juga ngerasain hal yang sama gitu ya. Jadi kayak ngomongnya lancar aja gitu, dan gak ada problem di apa yang dipikirkan dan apa yang diucapkan gitu. Dan dari baca buku juga otomatis Mamuri ini juga pinter nulis kan. Aku lagi nulis buku ke-7 sekarang. Wah, aku nggak tahu loh, seriusnya aku nembak aja. Biasanya orang-orang yang suka baca itu nggak cuma articulate dari cara ngomongnya, tapi dalam menulis juga itu lebih jelas gitu. Dan nggak semua orang bisa nulis ya. Kalau boleh tahu sekarang udah buku ke-7 berarti? Buku ke-7. Buku fisik ke-7? Iya, buku fisik ke-7. Karena dulu aku kan gak nulis e-book ya, jadi aku udah nulis buku tahun 2016. Nah, dan itu aku ditunjuk sama salah satu penerbit minor ya, yang mereka memang biasa menerbitin buku juga. Aku awalnya kayak, wah mana mungkin aku nulis buku gitu kan ya. Aku benci banget pelajaran bahasa Indonesia kalau tentang mengarang bebas. Ya gitu, jadi tenang kok, timnya kita bantuin gitu. Mereka melihat dari Facebook aku gitu ya. Kemudian kan 2016 ya, aku udah ngajar 2013, jadi itu gabungan antara materi-materi aku ngajar sama status-status Facebook aku, kemudian dikombin jadilah sebuah buku itu. Dan di luar ekspektasi aku, royalti dari buku itu lebih dari 200 juta. Jadi kalau emang laku berapa puluh ribu exemplar? Ya, jadi kalau dibilang misalnya literasi orang Indonesia itu rendah ya, mungkin permasalahannya adalah lu nulis tentang apa gitu. Permasalahan mereka apa, menyelesaikan sana enggak, dan kita ngebentuk audiensnya enggak.